Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesempatan dan kesehatan untuk bisa melaksanakan ibadah saum pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat dan masih bisa melakukan aktivitas seperti biasanya. Anak-anakku yang soleh dan solihah rahimakumullah, pada kesempatan kali ini insya Allah ibu akan men-share sedikit ilmu tentang birrul walidain. Anak-anakku yang soleh dan solehah rahimakumullah, salah satu ibadah teragung dalam Islam setelah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala adalah berbakti kepada kedua orang tua. Ketahuilah sungguh bahwasanya berbakti kepada kedua orang tua itu adalah hukumnya wajib atau fardu ain. Tidak peduli siapa orang tua kita, pekerjaannya apa, kehidupan sehari-harinya seperti apa, yang kita panggil ayah atau ibu, mama atau papa, umi, abi di rumah, mereka adalah orang tua kita. Anak-anak yang soleh dan solehah rahimakumullah, pernahkah terbayang dalam benak kita sedang berada dalam perut ibu, betapa susahnya ia membawa kita kemanapun ia pergi, namun sekalipun ia tidak pernah mengeluh karena ada makhluk lain, yakni kita sendiri dalam perutnya. Sementara ayah setiap hari bekerja tidak kenal lelah untuk kelahiran kita. Begitu pula setelah kita lahir, mereka mencurahkan segala perhatian dan kasih sayang kepada kita. Ayah banting tulang mencari uang hanya untuk membiayai hidup kita, agar kita bisa makan, bisa sekolah dengan baik. Bayangkan betapa beratnya beban dan tanggung jawab yang ada pada pundak-pundak mereka. Anak-anakku yang soleh dan solihah rahimakumullah, sungguh Allah telah berfirman dalam surat Luqman ayat 14 yang bunyinya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa wasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini anishkurli wa liwalidayk ilayyal masir. Shadaqallahul azim. Yang artinya, dan kami perintahkan kepada manusia untuk berbakti kepada kedua orang tua. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, hanya kepadakulah tempat kembalimu. Maha benar Allah atas segala firman. Anak-anak yang soleh dan solehah rahimakumullah, ada suatu kisah yang menceritakan tentang orang yang terjebak di dalam gua.
Di antara mereka bertiga ada salah satu orang yang berdoa dengan perantara berbakti kepada kedua orang tuanya. Dia berkata, "Ya Allah, aku memiliki orang tua yang sudah lanjut usianya dan aku tidak pernah memberikan minum kepada siapapun sebelum keduanya minum, baik itu keluargaku dan hamba sahayaku. Pada suatu hari, aku mencari kayu dan daun untuk makan ternak di tempat yang sangat jauh. Aku belum bisa pulang menemui orang tuaku hingga mereka tertidur. Setelah itu, aku masih memerah susu untuk keduanya. Dan saat aku menemui keduanya untuk memberikan minum tersebut, ternyata keduanya masih terlelap. Aku tidak bisa membangunkan mereka dan memberikan minum tersebut kepada mereka. Dan memberikan minum tersebut kepada siapapun sebelum kedua orang tuaku meminumnya. Sekalipun keluargaku dan hamba sahayaku, aku tetap menantikan bangun keduanya dengan gelas itu tetap masih di tanganku hingga fajar menyingsing. Nah, di saat itulah anak-anak kami menangis karena lapar. Ya Allah, jikalau aku yang mengerjakan demikian itu dengan niat benar-benar mengharapkan ridho-Mu, maka lapangkanlah kesukaran yang sedang kami hadapi dari batu besar yang menutup ini. Kemudian batu besar itu pun tiba-tiba terbuka sedikit. Islam menjadikan berbakti kepada kedua orang tua sebagai sarana meraih surganya Allah. Akan tetapi banyak di antara manusia zaman sekarang yang tak lagi mau memperhatikan orang tuanya, melantarkannya, bahkan sampai ada yang mencelakakannya atau membunuhnya. Nauzubillahi min dzalik ya. Nah, beberapa hal yang menurut kita sepele yang berkaitan dengan kedurhakaan anak kepada orang tuanya antara lain yaitu membuat keduanya menangis dan bersedih dengan cara apapun, baik perbuatan maupun dengan ucapan. Yang selanjutnya, membentak keduanya dengan cara mengeraskan suara dan berkata kasar. Kemudian berkata dan kesal terhadap perintah ibunya. Kemudian bermuka masam dan mengerutkan dahi di depan keduanya. Mencela makanan yang sudah disiapkan ibunya. Memerintahkan keduanya. Tidak pernah membantu keduanya dalam pekerjaan rumah tangga, memandang keduanya itu dengan pandangan penghinaan, mencuri dari keduanya, apalagi menitipkan keduanya itu di panti jompo. Nah, anak-anak, itu semua hal-hal yang suka dianggap sepele oleh kita ya. Tetapi anak-anak harus lebih hati-hati lagi ya. Mulai dari sekarang kita sayangi orang tua kita dengan sepenuh hati. Kita jaga hati orang tua kita. Jangan sampai orang tua kita merasa sedih, merasa tersakiti hatinya, baik dengan ucapan kita maupun perbuatan kita. Nah, anak-anak, yuk mulai dari sekarang kita belajar untuk menghargai orang tua kita, menyayangi orang tua kita, menjaganya dengan sepenuh hati, karena semua itu adalah kunci untuk menuju surga ya. Semuanya juga ingin mendapatkan surga ya. Nah, itu adalah salah satu
caranya untuk mendapatkan surganya Allah ya. Mudah-mudahan kita semua dijadikan anak-anak yang soleh dan solihah yang bisa berbakti kepada kedua orang tua. Amin ya robbal alamin. Anak-anak yang soleh dan solehah rahimakumullah, demikian materi hari ini yang dapat Ibu sampaikan. Mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi kita semuanya, khususnya bagi Ibu sendiri, dan mudah-mudahan kita mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melaksanakan atau untuk melakukan birrul walidaini terhadap kedua orang tua kita. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilafannya selama Ibu menyampaikan materi tersebut. Kita tutup dengan ucapan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.